Business continuity management itu diatur dalam ISO 22310 tahun 2019. Saya sedikit saja, 15 menit saya minta atau kurang. Jadi nanti yang akan dibawakan ini diatur oleh International Standardization Organization. Yang akan dibawakan oleh Pak Ken nanti adalah sebenarnya semuanya sampai dengan sertifikasi. Jadi bagaimana tentang ISO-nya, elemen pokok dari Business Continuity Management System-nya, lalu ISO-nya itu sendiri isinya apa saja, latar belakangnya, referensinya, istilah-istilah definisinya, pemahaman bisnisnya, bagaimana kepemimpinan untuk bisa untuk melanjutkan tetap keberlangsungan hidup perusahaan, bagaimana merencanakannya, dukungannya seperti apa, operationnya seperti apa, improvementnya seperti apa, termasuk semua sampai dengan komunikasi ke seluruh karyawan sampai dengan strategi sertifikasi ISO 22301 BMS. Kita mulai sedikit saja bahwa setiap tentunya kehidupan kita pasti ada rintangan ya. Pak, bagaimana kita mengatasi rintangan itu tentu aja ada kita bisa hal-hal yang tidak kita inginkan namanya kehidupan itu bisa terjadi menjadi dunia kita. Itu bisa ada banjir, serangan cyber, gangguan IT, masalah supply chain, hilangnya staff ya yang hilang. Itu kadang-kadang juga termasuk resiko kalau staff ada yang sangat menonjol dan bisa menghancurkan perusahaan. Mungkin saudara-saudara ingat waktu kasus ING Barings dari Inggris, perusahaan yang sudah 200 tahun, dan salah satu manajer forex-nya memainkan dengan melampaui risk management di Singapura itu, memainkan falas, itu sehingga perusahaan itu bangkrut karena kerugian miliaran dolar dan tidak bisa lagi ditutupin. Nah, hal ini menyangkut juga tentunya risk management. Jadi ISO 22301 2019 yang awalnya tadinya 2012 itu merupakan bagian daripada risk management. Bagaimana kita melakukan perencanaan konsisten untuk apa yang harus dilakukan ketika bencana, akan berarti respons yang lebih efektif dan pemulihan yang lebih cepat. Jadi ISO 22301 ini merupakan standar internasional yang pertama di dunia untuk menerapkan dan memelihara rencananya, sistemnya seperti apa, dan proses kontinuitas bisnis yang efektif saat diterbitkan pada tahun 2012. Sekarang kan sudah direvisi dan diperbarui di 2019 dengan pemikiran yang lebih terbarukan lah ya, prakteknya juga yang dekat. Definisinya pintas saja. Jadi di sini kita harus pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan keberlangsungan bisnis, business continuity, business continuity management, dan business continuity management system. Continuity bisnis sendiri merupakan kemampuan organisasi untuk tetap melanjutkan proses penyerahan produk dan jasanya yang dapat diterima pada level yang direncanakan ulang setelah terjadinya suatu insiden yang mengganggu. Mengganggu ini berarti di luar perusahaan, berlaku ke banyak perusahaan, dan dia disebutnya sebagai disruptif. Seperti misalnya katakanlah kalau di dalam pandemi ini udah mengganggu, ada lagi gangguan. Misalnya katakanlah gardu listriknya putus, internet tidak jalan dan sebagainya. Manajemennya sendiri merupakan suatu proses manajemen holistik yang mengidentifikasi potensi ancaman terhadap organisasi dan dampaknya terhadap operasi bisnisnya, yang jika direalisasikan dapat membuat dan menyediakan kerangka kerja yang membangun ketahanan organisasi. Ketahanan organisasi ini biasanya disebut dengan resilience, dengan kemampuan respon yang efektif yang melindungi kepentingan para pemangku kepentingan utama, reputasinya, mereknya, dan aktivitas yang menciptakan nilai bagi organisasi. Bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara, dan meningkatkan kelanjutan bisnis itu merupakan sistem manajemen. Bagian dari sistem manajemen. Ada sistem manajemen operasi, ada sistem manajemen pemasaran, ada sistem manajemen risiko, GCG, dan sekarang ada sistem manajemen untuk keberlanjutan bisnis dalam hal terjadinya disruption. Nah, latar belakangnya itu sudah ada sejarah panjang dari tahun 97 sampai 2012, mulai dari British Standard International ya. Jadi dari British Standard itu mulai dari adanya kekhawatiran millennium bugs waktu itu. Jadi perubahan dari tahun 1900 ke tahun 2000 kan digitnya itu merubah semua komputerisasi kita. Dunia-dunia di dalam perhitungan komputer dan sebagainya itu akan nanti khawatir akan error. Nah, itu
dilakukan bagaimana supaya itu tidak menyebar ke seluruh dunia, ya, Millennium Bugs. Nah, tahun 2012 sudah dikembangkan oleh organisasi internasional untuk ISO ini, pengembangan standar internasional terbesar di dunia, dengan bagaimana dari mulai bisnis impact analysis, BIA ini business impact analysis, strateginya, planningnya, exercisingnya, improvementnya, dan ini yang akan dibawakan Pak Ken pada hari ini. Nah, ini merupakan sebuah kebutuhan karena mereka ingat sekali ini tahun 2000-an saja sudah terjadi waktu Exxon tankernya nabrak karang, dan Exxon Mobil Oil terbesar di dunia itu perusahaan kayak British Oil seperti itu, ini Amerika. Dia minyak yang dibawa dari Timur Tengah itu melebar kemana-mana, dan Texas juga itu tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak ada suatu business continuity management. Saya nggak bisa ini kebocoran minyak di laut sampai membuat penyebaran, karena saya nggak bisa melakukan apa-apa saat kapal menabrak karang, kapal tankernya karangnya gue mungkin besarnya gue sebesar satu pulau gitu. Nah, orang-orang melihat sebenarnya ini statementnya 10 hari lagi, seharusnya hal-hal seperti itu sudah ada bagian dalam risk management dan bagian daripada suatu sistem manajemen untuk bagaimana operasinya tetap berlanjut jika terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan. Hal itu juga terjadi bagaimana dengan adanya tsunami, Lapindo, pembangkit listrik yang misalnya Jawa Bali terjadi apa. Karena hal-hal seperti itu tidak bisa dibesar-besarkan, harus sudah ada dalam pemikiran. Sama seperti COVID-19 sekarang. Daripada kita berpikir kapan ini COVID-19 ini berhenti, setahun kah, 2 tahun kah? Lebih baik bagaimana kita mengantisipasinya terhadap hal-hal supaya kehidupan, bisnis, dan pribadi itu berjalan normal. Nah, Lapindo harusnya tetap berjalan, Adam Air harusnya tetap berjalan, banyak hal harusnya tetap berjalan. Apalagi perusahaan-perusahaan yang kena disruptif tetapi tidak terkena dampaknya kepada semua perusahaan. Katakanlah kita pandemi, perusahaan-perusahaan pariwisata, tourism, itu semuanya turun, semuanya meminta asuransi dari Pak Andi misalnya gitu. Tetapi kan tidak seharusnya perusahaan-perusahaan logistik, harusnya justru menikmatin perusahaan-perusahaan katakanlah yang seperti ada Antaran, ada Delivery Express, GoFood dan sebagainya, itu harusnya justru makin berkembang di situ gitu. Nah, tentang ISO sedikit saya gambarkan di sini sepintas saja. Adalah organisasi internasional non pemerintah, independen dia, dengan keanggotaan 164 badan standar nasional. Dia melalui para anggotanya di seluruh dunia, jadi 164 negara dari 200 negara, berarti udah hampir 80%-nya gitu kan, menyatukan para pakar dari industri seluruh dunia untuk berbagi pengetahuan dan mengembangkan standar internasional berbasis konsensus, karena para tenaga ahlinya kan nanti pada berkumpul situ, nanti ada steering komite dan ada technical komitenya yang akan memberikan rekomendasi bagaimana tentang suatu standar baik teknik maupun operasional relevan dengan pasar, mendukung inovasi dan memberikan solusi untuk tantangan global. ISO sampai saat ini dari tahun 48 itu telah menerbitkan lebih dari 22.500 standar internasional dan dokumen terkait yang mencakup hampir semua industri, mulai dari teknologi hingga keamanan pangan, hingga pertanian dan layanan kesehatan. Itu kita bisa lihat di websitenya iso.org. Jadi ISO untuk Business Continuity Management merupakan salah satu dari 22.500 ini yang bagaimana standarnya. Emangnya penting standar ini? Ya, karena ISO itu sudah sangat menikmati hasil dari ISO 9001 sebagai satu alat manajemen yang paling banyak digunakan. Perusahaan di dunia ini kalau belum menggunakan ISO 9001 dikhawatirkan standar layanannya sangat berbeda. Layanan itu sangat penting. ISO 9001 menyangkut quality produk, termasuk tentunya 9002-nya untuk layanan service-nya. Itu sangat penting. Mengapa? Saudara tahu banyak hal yang kena disruption. Katakanlah sekarang kita nggak usah ngomongin jauh-jauh. Misalnya katakanlah servis taksi. Saya, Pak Ken, dan beberapa di Bandung ini melihat taksi dari dulu sebelum adanya katakanlah Grab maupun Gojek itu mati. Banyak tidak berkembang.
karena layanannya dia di bawah standar. Saudara tahu, misalnya katakanlah Pak Andi, kalau dari bahasa misalnya katakanlah orang Makassar misalnya, layanan taksi di sana, saudara mau cuman 1 kilometer, cuman pergi ke pasar, sama dengan saudara banyak selalu langsung pakai standar, langsung pakai Argo, pakai AC, sehingga di sana sangat berkembang dan tidak pernah ribut. Sedangkan layanan yang kurang di bawah standar banyak mematikan hal-hal yang dibandingkan dengan perusahaan yang sudah memiliki standar begitu. Banyak kita lihat. Nah, ini ISO standarisasi ini sangat bermanfaat bagi beberapa pemangku kepentingan dengan berbagai studi, dan ditunjukkan yang organisasi yang telah bersertifikat mencapai pengembalian aset ROA yang lebih unggul dibandingkan dengan organisasi lain. Nah, ini sejarahnya yang tadi sudah saya sampaikan, mulai dari contingency planning, disaster recovery, dan sebagainya. Dari tahun 2012, ini ada ISO 2231, ini guidance-nya, jadi 301 dibagi menjadi 13, 17, 18, guidance-nya, business impact analysis-nya, dan ini supply chain resilience-nya. Kalau 22301 itu persyaratan perusahaan memiliki standarisasi untuk bisnis continuity manajemennya gitu. Jadi awalnya adalah ini 2599 ini British Standard, yang draft pertamanya 2006 oleh British Standard Institution, lalu draft kedua di 2007, lalu di situ oleh para pemangku kepentingan itu rencana bisnis continuity-nya yang di situ ditarik menjadi ISO 22301, itu sejarahnya. Standarnya kemudian berkembang dengan ISO 22301. Dia ini pengembangannya untuk penekanan lebih besar penetapan tujuan, pemantauan kinerja, dan harus terukur ukuran metrik. Harapan yang lebih jelas manajemen dan seterusnya ya, memerlukan perencanaan yang lebih hati-hati, mempersiapkan sumber daya untuk kelangsungan bisnis, dan standar internasional menarik bagi manajemen puncak dari organisasi manapun, sehingga para investor juga tenang. Saya nggak terlalu khawatir nanti investasi saya hilang karena perusahaan mengalami disruption, bencana dan sebagainya, karena semuanya sudah ada yang sudah diatur, ada guidance-nya. ISO ini mengembangkan struktur tingkat tinggi, itu ada nanti di Pak Ken Guide 83, teks terstandarisasi yang cocok untuk standar sistem manajemen ISO. 22301 adalah yang pertama kali. Jadi semua ISO itu dulunya belum ada high level structure yang bagaimana nih peraturan untuk para pemangku kepentingan dari mulai pemegang saham, board of commissioners, itu sampai ke bawah, itu di high levelnya itu bagaimana mengaturnya. Biasanya langsung ke technical operationnya saja. ISO ini mengatur sampai ke orang-orang yang paling ownersnya gitu ya di perusahaan. Nah, nama panduannya untuk ISO 22301 adalah keamanan sosial sistem manajemen keberlangsungan bisnis, dan merupakan persyaratannya. Jadi tipis saja sebenarnya, itu harus dikuasain oleh saudara-saudara pada hari ini sebagai societal security business continuity management system requirements. Karena kenapa disebutnya keamanan? Kan banyak bertanya. Karena tidak ada organisasi yang sendirian beroperasinya. Mereka pasti beroperasi dalam konteks masyarakat. Ada vendor, ada customer, bahkan even ada market yang sama-sama perusahaannya bersaing begitu kan, kumpul. Pengiriman, distribusi produk dan layanan mereka memiliki konsekuensi yang jauh melampaui kantor atau pabrik tempat usaha mereka berada gitu. Jadi iya, bukan hanya bisnis ISO 22301, tapi ini tentang masyarakat secara keseluruhan. Ini internasional standar yang berkaitan dengan ISO 22301 di tahun 2012 sama dengan 2019. Lalu ini guidance-nya di 13, 98 ini guidance untuk bagaimana kita melatih dan mengetesnya, dan berkaitan juga sebagai bagian daripada guidance risk management principles and guidelines tadi 31.000. Jadi standar ISO 22301 itu ada mengenai guidance, juga itu berkaitan dengan khususnya untuk ICT, Information and Communication Technology, kesiapannya bagi keberlangsungan bisnis, karena banyak sekali bisnis-bisnis saat ini langsung tidak berlangsung apabila terjadi disruption di dalam teknologi informasi. Bayangkan perusahaan-perusahaan seperti asuransi yang besar, kalau tidak ada datanya karena kehilangan, saudara
amit-amit nih ya, mohon maaf sekali, apabila terjadi kebakaran di sebuah institusi kita yang besar. Kemarin kita pernah dengar di Kejaksaan di Jakarta gitu. Bagaimana dengan file dan dokumennya? Tentunya itu menjadi disruption yang luar biasa. Nah, pola pikir dan metodologi Business Continuity Management System ini dapat diringkas sebagai gini, ISO 22300. Standar baku guna memberikan kerangka kerja terbaik untuk mengelola kesinambungan bisnis dalam organisasi, standar baku ya. Lalu juga ia menyangkut serangkaian kontrol, pengendalian yang dengannya suatu organisasi dapat dinilai untuk kelangsungan bisnis yang efektif, dan juga ia menyediakan kerangka kerja untuk memungkinkan bisnis meningkatkan resiliensinya, ketahanannya. Jadi tetap dia bertahan, tidak berhenti, tidak bangkrut begitu katakanlah, dan memungkinkan organisasi untuk secara efektif menangani insiden yang mengganggu disruption tadi. Tentunya dalam mengelola risiko, tantangan bagi manajemen adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang memfasilitasi informasi dan kontrol ketat terhadap risiko negatif, sambil tetap memelihara lingkungan yang mampu mengenali dan mengkonversi peluang usaha, serta untuk menentukan seberapa besar ketidakpastian yang siap dan bisa diterima oleh suatu organisasi. Risk tolerance ini sudah ada di dalam risk assessment. Nanti akan disampaikan oleh Pak Ken, yang kalau dalam ISO 22301 disebutnya sebagai Business Impact Analysis. Ya. Jadi kita bagaimana kaitannya risk management ini, risk assessment dengan Business Impact Analysis ini dalam manajemen risk itu nanti kita bertransfer risikonya bagaimana? Ada asuransi, ada outsourcing, karena uncontrollable area. Saya bingung lah kalau nanti misalnya hotel kita harus ada general manager yang bersifat internasional dan sebagainya. Kalau perlu kita outsource GM-nya dari luar, dari perusahaan yang misalnya Hyatt dan sebagainya. Ada other mitigation rules dan ada business continuity management sebagai mekanisme alternatif untuk mitigasi risiko. Karena manajemen risiko itu sebagai proses mengidentifikasi, mengendalikan, dan meminimalkan atau menghilangkan risiko keamanan yang dapat mempengaruhi sistem informasi dengan biaya yang dapat diterima ya. Jadi ini BCM ini sebagai kunci pengendalian yang potensial untuk meminimalkan dampak bencana pada organisasi, orang-orangnya dan asetnya, sebagai mekanisme alternatif untuk memitigasi risiko sebagai kontributor ketahanan bisnis dalam proses organisasi terhadap gangguan bisnis. Gitu. Ya, ini bukan hanya respon BCM ini, tapi juga membangun ketahanan, memperkuat suatu organisasi. Bukan hanya tentang kalau kebakaran kita memadamkan api, tetapi juga mengembangkan pemahaman apa yang mungkin berisiko dan mengembangkan strategi jika ada yang salah. Jadi kita tetap harus fleksibel dan terus harus berkelanjutan. Bukan hanya memiliki rencana untuk memilihkan bisnis jual, kok jadi susah nih seperti ini, tapi juga tentang memiliki rencana yang sesuai dengan sifat bisnis Anda. Risiko dari bisnis asuransi apa? Anda harus berdasarkan pelatihan hari ini harus sudah bisa mengidentifikasi. Apa nih? Misalnya saya di PT Pos, apa bisnis impact analysisnya jika terjadi disruption? Saya harus sudah mengerti. Tidak bisa saya mengeluh, wah perusahaan saya susah beroperasi, saya kesulitan cash flow, saya akan bangkrut dan sebagainya. Kenapa? Karena disruption nggak bisa. Kenapa perusahaan lain bisa? Nah, berarti saya kurang antisipatif. Saya tidak memiliki business continuity management system. Lebih tepatnya, saya tidak memiliki business continuity management planning. Nah, tujuan dari business continuity management BCM adalah untuk memastikan dimulainya kembali secara tepat waktu dan operasional kegiatan bisnis penting dalam hal terjadi gangguan besar dengan mempertahankan sumber daya bisnis utama yang diperlukan untuk mendukung proses kegiatan tersebut. Output dari BCM ini adalah output utamanya merupakan manajemen sebuah business continuity plan yang tadi saya sampaikan. Saya sedikit saja nih, saya udah diingatkan, saya sedikit saja, mungkin 5 menit lagi kira-kira, bahwa BCM, gangguan bisnis yang menjadi perhatian dari sudut pandang komunitas disebut sebagai pemadaman. Jadi kita gimana memadamkan api, gimana ini, kalau ada pemadaman listrik, karena terjadi disruption, ini bahasa internasional kita, untuk merespon pemahaman tersebut,
kita ada 3 yang saudara pelajari sekarang. Bagaimana emergency response-nya, bagaimana continuity response-nya, bagaimana recovery response-nya, bagaimana daruratnya, bagaimana keberlanjutannya, bagaimana senambungannya, bagaimana pemulihannya, bagaimana. Nah, karena ada risk area di sini, menyangkut impact-nya ke people, information data, buildings, work environment and associated utilities, facilities, equipment and consumables, ICT system, transportation, finance, and partner and suppliers. Kebutuhan terhadap bisnis untuk keberlangsungan bisnis ya, manajemennya ini kita karyawan kalau perusahaan sudah memiliki bisnis continuity management, dia tidak terlalu takut lagi, tidak khawatir, melindungi para karyawannya, orang-orang sekitarnya, pemeliharaan kegiatan vital organisasi, pemahaman lebih baik tentang organisasi, cost reduction, menghormati pihak yang berkepentingan, perlindungan reputasi, kepercayaan klien dan sebagainya, kepatuhan kontrak dan sebagainya. Nah ini beberapa nih dari PwC, nanti PricewaterhouseCoopers juga mengembangkan, semua konsultan mengembangkan supaya perusahaan memperoleh sertifikasi ISO dari badan standar nasional masing-masing negara yang ada tersedia, badan standarisasi nasional, sehingga dengan demikian yang tadi itu manfaatnya banyak sekali. Dibagilah driversnya apa? Kalau ada, karena supaya bisa mengatasi krisis, konsolidasi dan globalisasi, BCM ini ada peningkatan teknologi, kebutuhan bisnis, peraturan-peraturan pemerintah. Jadi sekali lagi saudara-saudara, sedikit aja saya sampaikan bahwa BCM ini menyangkut keputusan strategis. Kenapa? Apa artinya strategis? Strategis berarti menyangkut kelangsungan sumber daya organisasi yang besar, menyangkut kelangsungan hidup organisasi tersebut, sehingga harus bisa diantisipasi gitu ya, di planning. What to plan for? Buat apa planning tersebut? Kita lihat di sini, kalau terjadi kebanjiran, kebakaran, ini ada kecelakaan besar seperti Adam Air dan sebagainya yang langsung menghentikan operasional perusahaan. Ini ada pembangkit listrik dan sebagainya ya, tower, belum lagi pipa gas gitu ya. Definisinya kita lewat saja, nggak seru. Konsep dasarnya nanti biar dari Pak Ken saja, gitu kan. Lalu ini juga berkaitan analisis dampak bisnis. Kalau perusahaan misalnya reasuransi asuransi Indonesia itu dalam 3 tahun ini tidak ada analisis dampak bisnis, asesmen penilaian resiko interupsi, berarti dia berbau mayat ini, kayak jasa apa ya? Apapun istilahnya, itu karena manajemennya fraud, tidak melakukan anti fraud apapun, tetapi dia tidak mendeploy BCM. Kalau mendeploy BCM, pasti dia udah mengantisipasi bagaimana kalau pimpinan kita fraud, bagaimana kalau terjadi peraturan pemerintah yang berubah, kondisi politik berubah, geopolitik berubah, dan seterusnya. Sehingga ini menyangkut dari fungsi manajemen perusahaan dan unit bisnis, manajemen kas, utang, payroll, nggak bisa bayar dan sebagainya, minta dibangkrutkan. Saudara mungkin ingat asuransi dari Kanada tuh apa ya, Pak Andi, yang dulu dituntut ke pengadilan untuk dibangkrutkan. Asuransi dari Kanada, menyangkut SDM, manajemen vendor dan sebagainya. Nah ini adalah karakteristik program dari BCM ya. Assessment and ownership, mulai dari planning, development, training and awareness. Jadi salah satu training awareness inilah yang dibawakan Pak Ken, exercise testing dan assessment ownership. Ini metodologinya, people, process, ini nanti diajarin oleh Pak Ken. Saya memberikan dasar-dasarnya saja. Lalu juga communication plan-nya, jadi mulai dari event. Intinya adalah ini adalah business continuity management life cycle-nya, bagaimana dia berkembang. Intinya adalah kegunaan ini, standarisasi ini sangat penting karena ia melindungi aset Anda, people-nya, teknologinya, building-nya, top line-nya, bottom line-nya, dan reputation-nya. Sehingga dia tujuan organisasi akan tercapai kalau bisnisnya itu selalu berlangsung, berkelanjutan, baik finance-nya, HR-nya, business unit-nya, sampai ke 1 sampai ke N, risk management-nya, legalnya, quality management, marketing, dan seterusnya ya, customer management, security-nya, dan kemudian bagaimana bisa sustainable. ISO ini berkaitan dengan ISO yang lain, ada ISO 9001 tentang quality dan seterusnya ya, tentang risk management 31000, dan benefitnya banyak sekali, tadi nanti bisa dijelaskan oleh Pak Ken, mulai bagaimana action-nya dan sebagainya. Karena kita selalu ada
kalau sudah terjadi itu menjadi dunia kita, udah bukan kehidupan cerita. Oh si Anu kena gempa di sana, Fukushima listriknya padam karena reaktor nuklirnya kena tsunami. Kalau itu udah terjadi di depan mata kita, itu menjadi dunia kita, bukan cerita-cerita yang jauh seperti kehidupan orang lain, gitu kan? Ada tsunami, Katrina, Rita, teroris, finance, nama-nama ini, nama-nama wanita cantik misalnya, Katrina, Rita, yang terakhir di Florida sekarang namanya Sally. Nah ini berdasarkan penelitian gitu, kenapa harus ada benefitnya apa aja? Karena terutama yang diinikan concerns-nya benefit of BCM dari horizon scanning risiko itu terutama khawatir risiko IT, lalu juga tech misalnya, dan ini persentasenya sampai dengan kehilangan talent skills. Kalau perlu talent skills karyawannya itu harus ada orang, biasanya perusahaan-perusahaan Tionghoa tuh sangat peka. Pak Doni saya hire, dia satu-satunya tenaga gali. Dalam hati dia tidak, saya udah nyiapin orang lain, begitu udah pasti. Karena kalau tidak begitu dia operation bisnisnya akan terganggu gitu kan. Nah studinya, nah benefitnya yang paling jelas kalau di dalam satu ini, kalau dia tidak menggunakan program BCM, begitu terjadi insiden di sini. Nah ini ada, kita katakanlah organization overall performance di sini tingkatnya. Nah minimumnya harus tercapai di sini. Pada saat terjadi pandemi turun, sehingga di bawah. Tapi kalau dengan katakanlah COVID-19 dan seperti ini, sudah dengan BCM dari kemarin, pasti dia sudah langsung pulih nih industri apapun. Yang tidak pulih ini restoran yang tidak besar, perhotelan dan sebagainya. Tapi ada yang bisa pulih kalau dengan program BCM yang efektif untuk menuju ke normal operation lagi. Memang pasti ada disruption, mengganggu sementara, tetapi waktunya bisa kita buat sesingkat mungkin. Karena kalau sudah disertified, nah sedikit lagi ini, itu akan memperoleh competitive edge. Kalau bayangkan kalau perusahaan saudara sudah disertified, telah memiliki sertifikasi dari Badan Sertifikasi Nasional, BSN kita, dan juga dilegalkan oleh misalnya Surveyor Indonesia atau oleh lembaga-lembaga survei yang lain, ya, setelah dikonsultasikan oleh lembaga-lembaga konsultan seperti entah EY tadi, Pricewaterhouse dan sebagainya, itu meningkatkan assurance of established continuity practice, competitive edge, maturity of corporate governance, global benchmark dan sebagainya. Ini saja, jadi dia bisa mempertahankan kematangan bisnis, ketahanan, meningkatkan awareness, lesson learned, cost saving, social status, compliance, customer loyalty, business improvement, win more contracts, more cost effectively, dan sudah. Kenapa saya milih asuransi saudara? Oh, karena dia sudah punya business continuity management. Saya aja yang Commonwealth aja tiba-tiba harus disuruh pakai asuransi yang lain Pak. Kami soalnya, waduh. Berarti asuransi, bayangin uang yang kita taruh asuransinya tidak ada dan kita nggak tahu ngurusnya, kan serem. Tapi kita kalau berasuransi di perusahaan asuransi yang selalu continue kan santai gitu. Nah proses verifikasi ISO nanti mungkin ditambahkan oleh Pak Ken bagaimana step-stepnya, mulai dari manajemen support. Tanpa manajemen support, tanpa didukung oleh direktur utama, tanpa didukung oleh komisaris, maka gagal. Ini banyak sekali video-video di YouTube ya menjelaskan ini. Ada bikin project planningnya untuk mencapai sertifikasi. Lalu awareness training, termasuk ini nih sekarang Pak Ken berikan, ini adalah awareness training. Bagaimana pentingnya business continuity management system atau business continuity plan ya. Bikin implementation team implementation ISO 22301 di perusahaan saudara. Adakan training implementation. Training ini dilakukan oleh spesialis dan industri expert ya. Define context, scope, and policy. Udah biasa. Define risk assessment dan risk treatment. Objektifnya, proses and procedures-nya. Implement ISO procedures and ini. Lalu lakukan ISO 22301 internal auditor training. Jadi training buat karyawannya, training untuk awareness-nya dengan mengaudit internal audit perusahaan saudara, SPI-nya itu beda lagi.
Karena sebelum saudara disertifikasi oleh badan sertifikasi eksternal, saudara harus di audit dulu oleh internal saudara bahwa kami sudah ada readiness-nya, kesiapannya gitu. Lalu closure activities, kita buat laporannya, korektifnya, lalu buat manajemen review-nya, seperti itu. Jadi awalnya saudara harus tahu gap analysis, pre-assessment, kenapa perlu ISO 22301, pilih certification body, itu bisa Survei Indonesia, bisa yang lain-lain lah ya, certification yang sudah atau BSN langsung gitu ya, operate and measure, BCMS-nya, Business Continuity Management System-nya, lakukan certification audit tahap pertama ini oleh audit internal, tahap kedua ini benar-benar main auditnya. Kalau yang tahap pertama itu baru cuman review dokumen-dokumennya aja oleh certification body auditors ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Karena sebenarnya dengan sertifikasi ISO 22301 maka perusahaan saudara diharapkan tetap berkelanjutan untuk meningkatkan profit, reduce rework, defects, customer rejection, wastage, and cost of operation, enhance customer delight, reduce attrition of customers and employees, and enhance confidence of all stakeholders. Jadi saudara-saudara saudara, customer saya mau berasuransi di mana, tenang, saya susah untuk bangkrut. Dan juga investor yang menaruh saham, dia tidak nyesel spin off perusahaan saudara di spin off. Kalau tahu saudara nggak punya business continuity management planning, harusnya nggak usah di spin off gitu-gitu, nggak perlu terjadi seperti itu. Karena semuanya sudah dipersiapkan. Memang hidup ini penuh ngagetin, tidak terkendali. Tiba-tiba ada bencana longsor, kita bukan berpikir seperti itu. Tetapi kalau terjadi, sebagai manusia yang berakal budi, kita sudah menyiapkan segala satunya. Oh, ada terjadi ini, lakukan ini. Terjadi ini, lakukan ini. Dan itu perlu dikomunikasikan semua. Kita tidak berpikir yang tidak kita inginkan, tetapi kita berpikir yang kita inginkan, termasuk apabila terjadi hal-hal yang di luar kendali kita tahu kita harus apa. Sesuai dengan keinginan kita tetap berlanjut, gitu kira-kira filosofinya. Nah, oleh karena itu, karena ini saya mohon maaf sekali agak panjang lebar dalam pembukaan ini, tetapi ini awareness-nya biar nangkep dulu. Saya kembalikan ke Pak Ken. Sorry to say kalau lama, saya kembalikan lagi ke Bu Yeni. Terima kasih. Selamat siang. Kalau ada kurang-kurang mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Doni, luar biasa. Lumayan tadi introduction dari Pak Doni juga lumayan panjang dan bikin orang-orang mungkin tercerahkan. Tapi biar lebih tercerahkan lagi untuk Bapak Renaldi, Pak Andi dan yang lainnya juga, mari sama-sama kita menyimak pemaparan dari Pak Ken. Silakan Pak Ken. Iya. Baik, terima kasih Ibu Mbak Yeni ya. Pak Andi dan Pak Rinaldi, itu ada nama Bu Laila atau siapa itu Mbak Yeni? Itu dari Antawijaya Pak. Dari Antawijaya ya. Oke. Pak Rinaldi masih on Pak? Masih Pak. Ya. Mungkin kita perlu dulu Pak ya, sedikit sebelum masuk ke materi detailnya. Cukup luas juga tadi yang dipaparkan oleh Pak Doni, luar biasa ya. Saya perlu barangkali tahu dengan Pak Rinaldi dulu ya, dengan Pak Andi saya udah kenal gitu ya, supaya kita nanti lebih familiar dalam aktiviti kegiatan kita gitu. Pak Rinaldi di asuransi ini sudah berapa lama Pak? Kalau saya di Asuransi Syariah Indonesia kebetulan baru jalan 3 tahun sih Pak. 3 tahun ya. Iya. Oke. Sekarang Bapak di bagian apa Pak yang detail anunya Pak? Keseharian atau tugas jobnya itu? Kalau saya di bagian hukum kepatuhan dan manajemen resiko Pak. Oh, hukum kepatuhan dan manajemen risiko ya. Betul. Risk management, oke ya, berarti cocok lah ya. Bapak termasuk di dalam tim yang lagi penyusunan Pak ya, tentang business continuity segala macam ini ya. Sebenarnya kalau saya dengan Pak Andi ini sebenarnya masih tahap
mempelajari tentang BCP, Pak. Iya. Makanya kita ikut pelatihannya sih, Pak. Maksudnya kita pengen tahu lebih dalam kalau BCP itu sebenarnya tentang apa sih gitu kan. Sebenarnya kan kalau tadi yang dijelaskan oleh Pak Doni sebenarnya sedikit banyak ya manajemen resiko juga sih, Pak. Betul. Nah, tapi apakah ini lebih khusus atau seperti apa itu yang mau kita tahu sih, Pak. Baik, Pak. Nanti kita sambil jalan aja ya. Iya. Kalau Pak Andi sendiri, Pak Andi ada harapan tertentu barangkali Pak mengikuti kegiatan kita ini? Iya sih, menimba ilmu lebih dalam lah intinya, Pak. Ilmu lebih dalam ya, walaupun sudah banyak ilmunya gitu ya. Kan Bapak ilmunya dalam gitu, Pak. Amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak kita bisa saling mengisi lah ya. Bukannya juga saya ngajarin, maaf ini teman-teman ya. Nanti jangan dianggap saya ngajarin teman-teman ya, kita sharing aja ya antara apa yang saya tahu, kemudian dikaitkan dengan sisi akademisnya juga gitu kan, kemudian praktek gitu ya. Kita berbagi aja lah ya selama satu harian ini, mungkin ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan nanti bagi teman-teman di perusahaan ya. Semoga bisa membantulah program-program terutama ya Pak Renaldi dan Pak Andi ya yang sekarang lagi nyusun katanya program BCP-nya dan lain-lain itu ya. Kalau kaitan dengan risk ya saya nggak perlu banyak ngomong karena Pak Renaldi ya memang sudah sehari-hari di bidang itu kan. Ya mungkin ya nanti kita saling sharing aja ya sifatnya ya antara apa yang saya tahu dan apa yang bapak-bapak ketemukan di lapangan ya. Oke, sekarang saya coba sharekan dulu materi dari saya ya. Kalau konsep-konsep tadi paling tidak ya di Pak Doni tadi kan sudah dipaparkan ya, itu sudah cukup bagus ya untuk sebagai suatu pemahaman kita terhadap bisnis continuity management system ini sendiri. Oh sudah ada foto Pak Andi, sudah ada fotonya di sini Pak Andi. Ya, iya. Kecanggihan teknologi memang begitu rupanya ya. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Doni betul memang ya untuk ISO 22301 ini memang diterbitkan oleh standar organisasi internasional yaitu standar ISO ya. Kemudian pertama yang menyediakan kerangka umum ya spesifik dan juga sekarang sudah diarahkan kepada perhatian atau fokusnya juga kepada risk ya, kepada risk ya, risk management. Langkah-langkah ya standar dia ini adalah standar yang merupakan langkah-langkah yang memang perlu kita ambil di dalam organisasi sambil juga kita lebih tangguh nanti di dalam operasional untuk mengembangkan organisasi kita ya. Tadi sudah dibahas juga oleh Pak Doni di Business Continuity Management kita itu nanti akan mengembangkan mengelola strategi berlangsungan, membantu mengurangi risiko, melindungi properti ataupun baik itu fisik, intelektual ataupun aset berharga lainnya dan memulihkan dengan cepat ya perusahaan kita dari adanya suatu bencana ya. Disinilah perlunya kita adanya business continuity management atau juga sekaligus dengan disaster recovery-nya ya. Karena di dalam hasil beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa hampir 1 dari 5 organisasi ya di dunia itu mengalami gangguan bisnis yang signifikan setiap tahun ya. 1 dari 5 organisasi atau bisnis itu akan mengalami gangguan ya. Nah, diharapkan organisasi yang kuat dan tangguh ya adalah organisasi yang dapat ya menyesuaikan dengan perubahan waktu ya, kemudian juga memahami ya tentang di mana letak kerentanan ya. Seperti di bisnis Bapak umpamanya Pak Andi dan Pak Renaldi itu perlukan memang kita memahami di mana sih letak yang paling rentan ya dari bisnis kita atau fungsi-fungsi bisnis kita ya. Kalau itu terjadi suatu bencana ataupun gangguan ya. Di samping itu memang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Doni juga dan dipahami juga kelihatannya oleh Pak Rinaldi ya. Memang di sini pasti memang ada mitigasi risiko ya. Dan Pak Adi juga pasti sudah menyiapkan juga seperti sekarang menyiapkan dengan rencana panduan COVID segala macamnya itu untuk respon ya. Dan juga nanti pada akhirnya kalau memang kita mengharapkan yang lebih jauh ya, kita
sehingga memang nanti sampai ke sertifikasi ISO 22301-nya ya. Nah, untuk mencapai semua ini memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Doni, perlu suatu komitmen penanganan yang serius, terstruktur gitu kan, dan juga adanya pemeriksaan ataupun evaluasi baik dari internal maupun eksternal ya, tetap apa yang sudah kita susun. Tadi sudah dibahas oleh Pak Doni juga sepintas bahwa di dalam ISO 22301 itu ada beberapa hal yang klausa-klausanya yang dicantumkan ya di sana. Ada sampai dengan 10, yang pertama itu skopnya, kedua normatif, ketiga itu definisi-definisinya, kemudian yang keempat itu adalah konteks dari organisasinya, kemudian yang lima itu kaitan dengan leadership-nya ya. Yang keenam itu berkaitan dengan planning ya. Yang ketujuh itu support-nya ya. Ke-8 itu bagaimana operation kita. 9 itu evaluasi dari kinerja yang kita miliki, dan ke-10-nya nanti improvement yang di dalamnya juga ada continual atau keberlanjutan dari improvement yang kita lakukan ya. Nah, untuk objektif tadi sudah dibahas oleh Pak Doni. Memang di dalam ISO 22301 ini menetapkan syarat untuk merencanakan, menetapkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara, dan sekaligus meningkatkan sistem manajemen yang terdokumentasi. Ya, Bapak-Bapak sudah paham persis bahwa segala sesuatu itu memang harus terdokumentasi ya, perencanaan kita sampai dengan operasionalnya atau pelaksanaan implementasinya juga semua terdokumentasi ya. Digunakan untuk melindungi ya, serta juga mengurangi kemungkinan terjadinya ya, mempersiapkan, menanggapi, dan juga memulihkan ya. Itu objektifnya, sedangkan skopnya itu berlaku untuk semua organisasi ya, ataupun termasuk kalau punya cabang-cabang ya, cabang-cabangnya ya, artinya pusat dan regional serta cabang-cabangnya ya, terlepas dari tingkatan atau jenis dan ukuran serta sifat organisasinya ya, tergantung pada bagaimana lingkungan operasi dan kompleksitas dari organisasi kita. Lantas siapa yang kira-kira memerlukan ISO 22301 ini? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Doni juga ya. Semua ukuran perusahaan, semua jenis organisasi juga sebenarnya membutuhkan gitu ya, supaya dia nanti bisa mempersiapkan segala sesuatu seandainya itu terjadi gitu. Sebelum terjadi aja sudah disiapkan gitu, baik kejadian yang bersifat gangguan internal ataupun yang memang berasal dari luar gitu kan, sudah disiapkan. Nah, saatnya semua organisasi atau perusahaan juga membutuhkan itu sebenarnya ya. Iya, oke, kita teruskan ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Doni juga outcome segala macamnya ya. Namun di dalam ISO 22301 ini ya, dia menekankan kepada pemenuhan kebutuhan organisasi, kebutuhan untuk menetapkan kebijakan, dan juga kebutuhan untuk keberlangsungan bisnisnya ya. Di samping mengoperasikan, memelihara ya, memelihara proses juga memungkinkan untuk kapabilitas dan struktur responnya. Juga untuk memastikan organisasi akan bertahan selama gangguan dengan cara yang memang kukuh atau kuat ya dalam semasa terjadinya sesuatu gangguan, dan juga bersiap-siap nanti untuk recovery ya. Artinya seperti di bisnis Bapak ya, memang mungkin sekarang ada yang agak terganggu dari sistem ataupun dari functionnya itu, fungsi bisnisnya, tetapi itu sudah disiapkan gitu kan, bagaimana tetap bisa berlangsung dengan baik tadi bisnis Bapak gitu. Dan nanti pada saat ini juga kita sudah mempersiapkan seandainya suatu kejadian seperti umpamanya pandemi COVID ini nanti selesai, umpamanya tahun depan umpamanya gitu kan, atau di bulan Oktober November ini beres gitu, kita sudah siap untuk pulih gitu dengan strategi recovery ataupun rencana recovery yang kita miliki ya. Juga di samping itu memantau dan mengejar efektivitasnya sendiri dan melanjutkan perbaikan yang berkelanjutan berdasarkan ukuran baik itu kuantitatif maupun kualitatif ya. Saya yakin kalau umpamanya Bapak-bapak sudah nyusun sekarang ini ya BCM, BCP-nya, termasuk juga segala macam sesuatunya itu, termasuk yang tadi recovery-nya ya, recovery strategi ataupun recovery planning-nya itu, saya yakin itu juga bisa selalu di evaluasi ya,
Seandainya nanti ada sesuatu yang kurang pas ya bisa dikoreksi terus sehingga pada waktunya itu ini terjadi perbaikan yang selalu berkelanjutan ya. Benefitnya tadi sudah dibahas ya untuk tahanan segala macam ya, melakukan pendekatan proaktif ya, mengetahui apa gap ya perbedaan yang terjadi gitu. Kemudian komponen-komponennya yang pasti itu kebijakan ya, karena memang mau tidak mau ya di dalam kita menjalankan suatu sistem ya itu ada suatu kebijakan-kebijakan yang memang harus diambil oleh pimpinan ya. Syukur-syukur seperti di tempat Bapak ya, kemarin juga saya dengan kawan-kawan dari BEJ itu Bursa Efek di Jakarta itu, mereka juga rupanya sudah mendapat suatu istilahnya ataupun ini tugas ya langsung dari pimpinan puncak mereka untuk menyusun yang namanya Business Continuity Management System ini ya, termasuk di dalam seperti Bapak susun BCP dan sebagainya itu ya. Nah, memang itu suatu kebijakan, jadi memang harus ada dukungan komitmen dari pihak pimpinan sendiri ya, yang untuk bisa berlanjutnya atau berlangsungnya BCM kita ini nanti sampai dengan istilahnya tadi itu terjadinya berkesinambungan ya, berkelanjutan ya, improvement yang berkelanjutan ya. Syukur kalau memang nanti ini juga dipahami oleh seluruh karyawan yang ada di dalam perusahaan kita, karena dalam menghadapi suatu bencana bukan hanya pimpinan sebenarnya yang terimbas gitu ya di dalam suatu bisnis organisasi, tetapi memang semua karyawan juga akan merasakan gitu kan. Ya dulu mungkin Pak Andi terutama ya, kita sudah pernah ketemu, barangkali terasa oleh Bapak ya, dulu saya cerita kan, masih ingat barangkali ya, kita itu kalau dikasih cuti seminggu 2 minggu itu rasanya senang sekali gitu ya. Ya. Tapi apa daya Pak, kira-kira kalau sudah nanti kita sudah tidak lagi istilahnya ada kegiatan harus ngantor gitu ya, dan itu terjadi rupanya ya. Belum lama kita ketemu, tahu-tahu ada COVID seperti ini gitu ya. Akhirnya kita work from home Pak. Nah ini kan, bayangkan seandainya kita tidak siap untuk work from home gitu ya. Memang kalau sekedar istilahnya cuma seminggu 2 minggu sih nyaman gitu ya. Tapi kalau selamanya seperti ini gitu, akan repot juga gitu ya. Nah namun ya kita dibalik itu semua, kalau menurut saya ada suatu hikmah yang bisa kita petik ya dari suatu kejadian ya. Kalau saya merasakan begitu Pak Adi dan Pak ya Rinaldi ya. Ini suatu kejadian atau musibah seperti ini, umpamanya COVID gitu ya, yang nyata-nyata kita alami sekarang, kita work from home, tidak bisa untuk ketemu fisik dan sebagainya, kita jaga jarak ya, tetap memenuhi protokol kesehatan gitu. Ada suatu hikmah ya. Akhirnya apa? Kita mahir menggunakan alat-alat ataupun segala macam yang berkaitan dengan teknologi seperti ini, dan itu menambah juga kompetensi ya, kompetensi gitu ya. Kalau di kantor Pak Andi, Pak Rinaldi sekarang kan 50% Pak ya yang masih tetap harus masuk kantor, atau sudah berapa persen diperbolehkan? 50% Pak. 50 itu ya? pun 2 minggu sekali. Sudah diatur seperti itu ya? Jadi kepala departemen ke atas aja. Gitu. Kalau yang karyawan staf segala macam gimana? Di rumah semua? Udah semua Pak. Kita udah sistemnya udah ada sih Pak. Alhamdulillah. Nggak perlu lagi masuk ke kantor ya? Insya Allah begitu Pak ya. Nah inilah, jadi artinya dengan kita membuat suatu Business Continuity Management System ini berdasarkan komponen-komponen yang ada, memang pertama ya kebijakan, yang kedua itu memang personil-personil yang kompeten dan punya tanggung jawab yang jelas, gitu kan? Ya, dalam kondisi terjadinya suatu musibah atau bencana itu ya. Kemudian proses manajemen itu sendiri di samping kebijakan juga memang perlu ada perencanaan. Ya bapak-bapak sedang itu kan Business Continuity Plan, itu termasuk perencanaan kan. Kemudian menyiapkan juga nanti bagaimana implementasinya ya. Kemudian juga menyiapkan bagaimana nanti penilaiannya ya. Kemudian bagaimana tinjauan dari sisi manajemen sendiri, dan untuk sampai umpamanya suatu sistem itu berjalan terus gitu ya. Mau terjadi musibah ataupun tidak, mau terjadi bencana ataupun tidak, sistem itu terus berjalan ya. Yang terkait ya itu terdokumentasi dengan baik dan juga dilakukan evaluasi. Ya. Tujuan utama sebenarnya dari
BCMS ini ya tadi sudah dipaparkan oleh Pak Doni, yaitu untuk mempersiapkan, menyediakan, memelihara, ya kontrol, ya sudah juga kemampuan pengelolaan, ya kemampuan organisasi secara keseluruhan, ya yang terus beroperasi walaupun kita menghadapi adanya suatu gangguan. Artinya ya tidak bisa dong kalau umpamanya gara-gara suatu musibah ataupun suatu bencana itu lantas bisnis kita tidak jalan gitu, itu nggak bisa ya. Sekarang ini tetap harus jalan dan istilahnya disitulah letak pengujian kemampuan suatu bisnis ya yang kita siapkan. Dalam kondisi apapun bisnis itu harus tetap jalan dan diharapkan memang berkelanjutan, bukan hanya untuk kata Pak Doni tadi umpamanya kita buka cuma bisnis kita 5 tahun saja, tetapi ya syukur-syukur bisa puluhan tahun bahkan ratusan tahun gitu ya. Kemudian penekanan lagi yang ada di dalam ISO 22301 yaitu menggunakan klausa atau proses PDCA Pak, Plan Do Check Action. Ya, seperti halnya yang dilakukan selama ini oleh kawan-kawan kita yang bergerak dalam sisi mutu ya, bidang mutu, yaitu adanya plan yang berkaitan dengan establish ya, perencanaan kita, kemudian do nanti yang berkaitan dengan implementation operate-nya, kemudian ada juga check ya yang berkaitan dengan monitoring dan reviewing ya, dan juga ada act-nya ya, action-nya yaitu maintenance dan improvement ya. Di samping itu adanya ya keberlanjutan dari improvement itu sendiri ya. Ya, kira-kira seperti itu dulu sepintas yang kita lihat dari PDCA-nya ya. Nanti kita akan detailkan. Sebenarnya di dalam ISO 22301 itu untuk planning sendiri itu sudah diatur di dalam klausa 4567 ya. Sedangkan untuk do-nya ya, operate dan implementation-nya itu ada di klausa 8 ya. Untuk monitoring ya, monitoring dan review nanti kita akan lihat di klausa 9 yaitu performance evaluation. Dan untuk maintenance dan improvement itu act-nya itu ada di klausa 10 ya. Itu yang ditekankan oleh PDCA ya. Jadi klausa-klausa ini tadi sudah saya informasikan. Klausa keempat itu contact organization, ini memperkenalkan syarat-syarat yang diperlukan ya untuk konteks BCMS ke organisasi ya, untuk penerapan serta kebutuhan persyaratan dan lingkupnya. Klausa 5 itu leadership ya, bagaimana nanti peran pemimpin manajemen, terutama manajemen puncak ya, manajemen puncak. Pak Andi masih monitor saya? Masih Pak. Masih ya, takut putus Pak, karena di saya ini tidak ada tanda kalau dia koneksi putus gitu ya, karena pernah terjadi saya sedang ngasih materi seperti ini, tahu-tahu koneksi putus, saya ngoceh sendiri Pak. Gitu. Nah ini kan nggak enak ya Pak Renaldi, Pak Andi dan teman-teman lain ya. Saya ngoceh sendiri karena koneksi putus gitu. Nah makanya saya jangan ini nanti ya, saya yang kaget saya sekali-sekali ini juga. Karena jaringannya lemah tadi connectionnya itu, makanya saya pakai videonya nggak dihidupin Pak. Nggak dihidupin ya. Karena berat Pak. Betul. Ya, kemudian ada klausa 5 yaitu sifatnya yang terkait dengan leadership ya, tadi itu sudah saya katakan bagaimana nanti peran pimpinan manajemen puncak ya. Di sini yang tadi juga dibahas memang harus ada komitmen ya dari manajemen puncak yang melimpahkan tugas dan kewenangan kepada tim tertentu ya, apakah berupa tim ataupun staf tertentu ya. Kalau sebenarnya di bursa itu saya lihat ada tim dan juga ada orang secara personal ya di samping tim yang sudah ada. Ya, silakan Pak. Nanti kita gini aja ya, jangan dianggap kita sharing aja kata saya tadi itu. Kalau ada hal-hal yang di awal-awal ini juga sudah perlu kita discuss ya, kita discuss aja ya, nggak apa-apa. Boleh kemudian, langsung tanya Pak kalau misalkan kurang jelas Pak? Boleh. Kalau memang ada hal yang masih perlu didetailkan boleh. Ini klausul ini maksudnya itu harus ada di dalam pedoman BCP atau bagaimana Pak? Ini klausul ini petunjuk Pak. Kalau yang saya lihat itu ya petunjuk kita dalam menyusun nanti itu apakah BCM, BCP dan sebagainya Pak, supaya nanti dia itu pada saatnya bisa tetap berkelanjutan gitu. Nah, kita dalam menyusun BCM atau BCP dan lain-lain itu diharapkan PDCA ini putar terus Pak dalam setiap ini kita itu.
Karena ada kemungkinan BCP yang Bapak sudah susun gitu ya, dalam saat tertentu umpamanya dia harus ada improve gitu. Nah inilah makanya digunakan klausa-klausa ini. Nanti kita lihat secara persis ya apa isi dari masing-masing klausa ini ya, sehingga nanti bisa dijabarkan kemana di dalam penyusunan di Bapak itu yang perlu ditekankan. Karena di sini kalau saya melihat itu ya, menekankan PDCA-nya ya, putaran ya. Artinya kalau kita mau membuat planning, berarti kita melihat di klausa 6 ya. Kemudian untuk support di klausa 7 gitu ya. Tadi umpamanya untuk konteks kaitan dengan organisasi itu di klausa 4. Ini penekanan-penekanannya Pak ya, supaya yang kita buat itu nanti sesuai dengan konsep ISO ini gitu kan. Kemudian yang berkaitan dengan peran kepemimpinan, manajemen puncak segala macam, apa saja isinya itu ada di klausa 5 di ISO 22301 ini. Jadi ini panduan sebenarnya dalam kita menyusun BCP dan sebagainya itu ya, supaya nanti kata saya tadi itu pada saatnya nanti umpamanya Bapak mau sampai ke sertifikasi gitu ya, yang begini-begini ini sudah terpenuhi gitu di dalam listnya nanti gitu. Ya. Oke, klausa 8 itu kaitan dengan operation Pak. Jadi kalau kita berkaitan dengan operasi kita ya, kaitan dengan kebutuhan kesinambungan bisnis dan segala macam, termasuk juga di dalamnya pengembangan prosedur ya, dalam mengelola organisasi selama masa gangguan itu ada di klausa 8. Ya. Kemudian ada di klausa 9 itu tentang bagaimana kita mengevaluasi kinerja ya, mengukur kinerja kelangsungan bisnis kita ya, kesesuaian yang kita buat, BCMS yang kita buat untuk melakukan tinjauan dari sisi manajemen. Adapun untuk hal-hal yang bersifat pengembangan, improvement itu ada di klausa 10 ya. Begitu juga kalau seandainya terjadi ketidaksesuaian dan bagaimana peningkatan untuk keberlanjutan dari suatu program ataupun sistem yang program atau perencanaan yang sudah kita susun ya. Itu ada di klausa 10. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Doni ya, kompatibilitas ya antara ISO 22301 ini dengan ISO lainnya ya. Sangat ya, sudah sangat compatible ataupun memang terakomodasi ya. Apalagi tadi sudah diceritakan bagaimana historisnya dari munculnya ISO 22301 ini sampai dengan yang 2019 ini merupakan revisi yang kedua, yaitu diawali dengan adanya publikasi dari British Standard yang 25999 itu ya, BS 2599, dan di 2012 mulai diterbitkan ISO 22301 ya, berdasarkan kepada British Standard ini, dan akhirnya di 2019 kemarin sudah resmi ya dengan revisi yang kedua yaitu 22301 yang sekarang ini sedang kita bahas-bahas gitu. Ya. Sangat kompatibel walaupun terhitung ISO yang 22301 terutama yang kedua ini, revisi kedua ini terhitung baru gitu ya. Namun standarnya cukup cepat menjadi populer ya, karena itu cukup sederhana. Artinya dalam hal kita menyusun tadi kata saya, cukup kita melihat kepada klausa-klausa yang ada atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam ISO 2301 ini ya, itu sudah bisa mulai kita jalankan. Ya, sambil jalan barangkali ada yang mau didiskusikan silahkan ya, perubahan konsekuensi, bagaimana integritas sistem itu sendiri, sumber daya yang tersedia ya untuk melakukan suatu perubahan ya, definisi perubahan dan tanggung jawab serta wewenangnya ya. Pak, bisa juga ya. Klausulanya itu ada dalam bahasa Indonesia nggak Pak? Ada, sudah saya terjemahkan. Oh ada, nanti kita dapat juga Pak iya, ya? Nanti kita bahas Pak itu ya, satu-satu gitu. Iya. Nanti kita bahas satu-satu bagaimana pada saat penyusunan plan gitu kan. Iya, Tuh, nanti kita bahas Pak. Ini kan baru konsep awal dulu aja ya, yang tadi dijelaskan oleh Pak Doni, kita akomodasi di dalam materi kita gitu. Oh iya. Tapi tadi materi Pak Doni juga nanti di-share juga ya Pak ya? Pak Doni nanti nge-share juga ya. Materinya Pak ya, kita dapat ya? Iya, nanti didapat melalui Antawijaya Pak ya. Oh iya, baik Pak.
kasih. Dan juga sekarang ini kalau saya melihat ya ISO 22301 ini ya dia fleksibel, pragmatis untuk dilakukan sekaligus juga dengan risalnya ya, tidak terlalu sulit untuk diterapkan ya. Kemudian kalaupun kita memiliki suatu strategi ya, sebenarnya solusi juga penting ya di samping strategi gitu kan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Doni, memang di dalam ISO 22301 ini sangat mengakomodasi ya hal-hal yang berkaitan dengan respon ya terhadap terjadinya suatu risiko. Ya, risk management itu betul-betul diperhatikan ya. Dan inilah ISO ini kelebihannya di situ, dia mengakomodasi adanya risk management yang ada di ISO 233 sekian ya. Oke. Ya, di samping itu jumlah dokumen juga bisa berkurang ya. Yang pasti ISO 22301 ini ya bukan hal yang bersifat unik ya dalam keberlangsungan bisnis, tetapi dapat menjadi alat yang berguna dalam bentuk proses untuk memastikan kesinambungan layanan kita, membantu pencapaian terbaik bagi kepuasan pelanggan kita. Ya. Itu dulu. Kemudian kita masih ada waktu, kita akan bahas satu lagi yang berkaitan dengan manfaat segala macamnya. Ya, nanti yang tadi Bapak tanyakan ya terkait dengan detail satu persatunya nanti kita kirim juga ya. Ya, ada di sini Pak, di komponen-komponen ini. Yang bahasa Indonesia Pak. Tanpa kita sadari memang semua perusahaan sih menginginkan ya mereka itu siap menjalankan aktivitas dalam kondisi apapun, baik itu terjadi risiko, terjadi musibah, bencana, ataupun tidak terjadi apa-apa dalam kondisi normal. Memang ya harus sudah siap gitu kan. Namun yang penting itu seperti tadi ditekankan oleh Pak Doni, bagaimana seandainya ya terjadi sesuatu terhadap perusahaan kita gitu ya, yang semula barangkali kalau kita belum menggunakan business continuity management system ini belum terdeteksi oleh kita gitu ya. Ya inilah seperti contoh ya pandemi ini aja ya. Jangan-jangan masih banyak perusahaan yang semula barangkali kalau dia tidak menggunakan konsep-konsep di BCMS ini ya tidak siap gitu loh menghadapi pandemi ini atau ada yang tidak tahu gitu ya bahwa akan terjadi sebenarnya pandemi ini gitu ya, sehingga kaget gitu ya. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang memang sudah mempersiapkan diri ya, sebenarnya terjadi gangguan seperti ini bagi mereka ya memang terganggu juga gitu kan, tetapi mereka sudah siap dalam keadaan terganggu seperti ini, mereka sudah bisa mengambil suatu langkah-langkah gitu ya. Betul, memang kalau itu gangguan itu berasal dari dalam ya sangat gampang gitu ya terdeteksi. Tetapi kalau gangguan itu berasal dari eksternal seperti yang sekarang ini terjadi kan, tidak nyangka-nyangka kan dengan pandemi COVID-19 ini kan semua negara ya, semua di dunia ini gitu ya, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya perusahaan Bapak saja istilahnya kan, semua gitu kan. Nah ini kalau kita sudah dari dulu umpamanya sudah siap-siap dengan business continuity management segala macamnya ini, barangkali ya pengaruhnya tidak terlalu berat terhadap bisnis kita gitu ya. Disinilah perannya business continuity management system ya. Dia merupakan standar dari sistem manajemen. Ada langkah-langkah kebijakan ya, identifikasi risiko, kemudian struktur organisasinya ya, bisa jadi ya dalam kondisi COVID seperti ini ya bisa jadi terjadi restrukturisasi dan sebagainya gitu kan, kalau memang itu sudah disiapkan dari awal gitu ya. Yang jelas saja istilahnya dari sisi mekanisme atau prosedur operasional aja ya, mekanisme kerja sekarang ini betul-betul terjadi suatu perubahan ya. Kalau memang kita itu sudah menerapkan business continuity management system, sebenarnya terjadi di COVID seperti sekarang ini kita sudah tidak perlu repot lagi menggunakan sistem apa, umpamanya mekanisme apa dalam bekerja gitu ya. Ya, karena saya melihat juga Pak, ini agak unik juga nih ya. Sekarang ini kan terutama menghadapi generasi milenial nih. Ya. Milenial itu lebih senang kerjanya itu memang bukan di kantor, Pak. Iya. Kerjanya ya senangnya di rumah ataupun kerjanya ya di kafe atau di mana gitu, tempat nongkrong gitu sebelum Covid ini kan. Saya sudah melihat itu gitu kan. Dan rupanya ya inilah tadi suatu hikmah saya itu ya. Kan terjadi Covid seperti ini. Akhirnya ya harapan mereka ya terpenuhi.
dari hasil survei yang menunjukkan Pak kepada para milenial ini ya, 90% dari responden survei yang dilakukan oleh pihak independen itu menunjukkan bahwa rupanya milenial ini sangat potensial atau sangat bagus kinerjanya kalau dia bukan bekerja di kantor, Pak. Ini yang agak unik juga gitu ya. Tempo hari ya saya agak terengah-engah melihat hasil survei seperti itu gitu kan. Masa iya gitu kan? Kinerja mereka lebih bagus dibandingkan kalau kita berada di kantor gitu. Tapi rupanya ya memang ya nyatanya ada semasa COVID ini juga masih banyak perusahaan yang masih bisa eksis ya. Bahkan kalau yang memang sudah bisa mengantisipasi sebelumnya ya, kesempatan sebenarnya pada masa seperti ini itu untuk mereka panen gitu ya, panen ya. Sekarang kan sudah mulai berkembang ya, seperti perusahaan-perusahaan ya, transportasi sekarang ini luar biasa karena kita nggak bisa keluar rumah, mau makan aja istilahnya kita harus pesan kan melalui online kan. Kemudian perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang bergerak dalam bidang umpamanya seperti pemanfaatan internet, wah itu luar biasa Pak. Sekarang sahamnya tuh naiknya berapa ratus kali lipat gitu ya. Jangankan jauh-jauh, yang punya bisnis game aja Pak, bisnis game online aja itu asetnya itu dari sisi persahaman saya lihat wah luar biasa, melonjaknya itu ratusan kali lipat gitu ya, panen mereka gitu ya. Karena memang situasinya seperti itu. Iya. Akhirnya juga saya melihat nih Pak secara kenyataan sehari-hari ya dalam kehidupan di lapangan gitu ya. Saya kadang-kadang ya sekali-sekali keluar juga lah ya, walaupun harus di rumah itu stay at home gitu ya. Tapi ada juga kadang-kadang saya keluar gitu kan sebentar lihat-lihat kondisi gitu ya. Sekarang kakek-kakek aja Pak sekarang main game Pak. Kakek-kakek, nenek-nenek itu kerjaannya apa? Bukan baca Yasin, Pak. Main game. Ya. Banyak yang dulunya agak anti barangkali terhadap teknologi, ya handphone itu mungkin cuma digunakan untuk telepon-teleponan, WA paling gitu ya. Sekarang ya kebanyakan mereka ya itulah main game, internetan dan sebagainya. Nah ini kita jadi bicara ke sana nih kan. Oke, ada lagi barangkali yang perlu didiskusikan ya. Tadi sudah kita bahas, memang di komponennya itu tadi sudah kita informasikan bahwa di Business Continuity Management System itu ada komponen-komponen yang berkaitan juga dengan kebijakan, kompetensi personil, serta tanggung jawabnya yang jelas, proses manajemennya sendiri ya, kemudian informasi yang terdokumentasi. Kebijakan itu bisa bersifat umum, bisa juga bersifat kebijakan untuk pelaksanaan, juga bisa kebijakan yang bersifat teknis ya. Kemudian manfaat dari penerapan Business Continuity Management System ini sendiri yang pasti ya dia akan melindungi aset ya Pak ya, serta pergantian keuntungan ya. Kemudian memastikan keberlangsungan operasional bisnis kita walaupun terjadi gangguan ya, tetap harus berjalan. Kemudian meningkatkan keunggulan komparatif kita ya, di samping juga untuk tetap menjaga reputasi perusahaan ya. Akan sangat disayangkan kalau umpamanya semasa COVID ini saja umpamanya bisnis kita sampai bangkrut atau hancur gitu ya. Itu sangat disayangkan ya. Kemarin saya juga kaget ya, beberapa bisnis yang memang sekarang ini menutup ya beberapa cabang-cabangnya dan sebagainya gitu ya. Itu sayang sekali gitu ya. Dari masa seperti ini ya, walaupun ya memang ada ketentuan pemerintah umpamanya harus ditutup berapa lama dan sebagainya, tetapi ya dia harusnya sudah siap ya dengan kondisi seperti itu sehingga tidak harus menutup cabang-cabangnya apalagi sampai membangkrutkan istilahnya perusahaannya ya. Kemudian juga memenuhi persyaratan hukum dan peraturan-peraturan ya, artinya kalau kita mengikuti standar yang ada di ISO 22301 ini otomatis ya kita akan mengikuti persyaratan hukum dan peraturan-peraturan ya, yang nanti mungkin akan lebih banyak dikaji oleh Pak Rinaldi ya. Pak Rinaldi ini karena beliau ada juga kaitannya dengan hukum dan juga risk manajemen ya. Dan pada waktunya nanti juga kita akan mendapat penilaian
seandainya perusahaan kita itu masih mampu untuk tetap beroperasi dan bisa tetap melakukan pelayanan dengan baik, gitu, ya ini akan mendapat penilaian. Saya juga agak kaget Pak sekarang ini ya. Kadang-kadang kita berhubungan dengan perbankan gitu kan, itu agak kesulitan gitu ya. Ya mungkin sistem mereka yang memang belum disiapkan terlebih dahulu gitu ya. Atau sudah disiapkan, tetapi informasi kepada pelanggan atau masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan itu yang kurang gitu ya. Gimana Pak Rinaldi? Masih terhubung gitu dalam kegiatan kita? Masih Pak. Masih ya? Masih Pak. Takutnya saya ngoceh sendiri gitu kan, ini sudah Iya. Nah, penilaian dari independen ini terhadap keamanan usaha kita ataupun bahkan ya tadi itu kan reputasi usaha kita gitu kan. Ini kalau kita bisa menjamin berlangsungan kegiatan kita walaupun terjadi musibah itu enak ya. Nah, ini yang saya cerita tadi kan, beberapa perbankan ataupun beberapa aktivitas bisnis juga sekarang kadang-kadang ya dalam masa Covid ini saja gitu kan, itu kita sulit untuk mengakses mereka gitu kan. Mau kita secara fisik datang ke perusahaannya juga itu mengalami suatu proses yang rumit gitu. Menggunakan sistem atau software yang mereka buat juga kita tidak tahu masuknya kemana gitu. Tanya sana tanya sini juga kadang-kadang tidak mendapatkan penjelasan yang pasti. Sedangkan ya inilah kita tetap harus berjalan gitu loh, baik itu sebagai konsumen maupun sebagai perusahaan tetap harus eksis gitu ya. Nah akhirnya apa, muncul penilaian ya, nantinya itu wah perusahaan ini kurang canggih, kurang bagus dan sebagainya gitu dari sisi reputasi tadi gitu ya. Ya. Manajemen kontinuitas atau bisnis atau BCM ini sendiri kalau itu dilakukan dengan efektif ya memungkinkan bagi kita, bagi perusahaan ya untuk melindungi kerugian baik itu saat bencana maupun setelah terjadinya suatu bencana ya, sambil juga mengurangi dan memitigasi risiko yang lebih lanjut ya, itu kaitannya dengan melindungi aset dan pergantian keuntungan. Kemudian yang kedua, memastikan keberlangsungan operasional bisnis ya. Dengan Business Continuity Management System ini akan membantu mempertahankan tingkat layanan kita kepada pelanggan ya, juga membantu para pimpinan dalam hal menilai dampak potensial dari gangguan operasionalnya ya, bisa untuk membuat suatu keputusan yang tepat dan cepat, kemudian menyebarkan respon yang efektif dan meminimalkan dampak secara keseluruhan. Itu yang kedua. Yang ketiganya itu meningkatkan keunggulan komparatif dan reputasi perusahaan ya. Di sini dengan kita memiliki suatu kesiapan ya dengan BCP dan sebagainya, itu nanti kita akan perusahaan kita atau bisnis kita ya akan meningkat kepercayaannya di mata konsumen ya. Oke, kemudian juga memenuhi persyaratan hukum tadi yang sudah kita sampaikan ya. Amat direkomendasikan sebagai alat yang berguna untuk menerapkan respon insiden dan struktur pelaporan yang terdefinisi dengan baik, sehingga organisasi dapat menunjukkan bahwa mereka telah mengambil langkah untuk mematuhi persyaratan atau peraturan yang ada. Sertifikasi terakreditasi ini yang terakhir ya, nanti mungkin kalau memang ya perusahaan Bapak mau sampai ke sertifikasi ya itu silahkan ya, paling tidak kesiapan kita dulu di dalam sehingga bisnis kita ini bisa berjalan dengan baik pada saat terjadinya suatu bencana, juga resiko-resiko yang dialami itu tidak terlalu besar gitu kan, ada resiko tapi tidak terlalu besar. Kemudian kita juga siap seandainya bencana itu selesai, kita pulihnya itu dengan cepat gitu kan, recovery-nya itu cepat ya. Ya, kira-kira itu ada yang perlu didiskusikan dulu Pak, barangkali. Kalau tidak ya kita lanjut terus nih. Boleh Pak Andi dan Pak Renaldi kalau mau bertanya silakan. Ya, kalau ada yang mau sedikit mengklarifikasi aja Pak. Oh, ya, silakan. Yang namanya BCP sama BCMS itu sama nggak sih Pak? Tadi kalau saya itu kalau nggak salah tangkap Pak Dodi sempat bilang BCP itu outputnya ya Pak. Iya. Jadi gini Pak, ya yang sepengamatan saya dan sepengetahuan saya ini ya,
BCM itu, BCMS, BCM itu kan induk dari suatu sistem yang kita buat, gitu lah. Di dalamnya itu nanti ada komponen-komponen, ya. Nanti saya akan lihatkan ada di mana itu ya. Nah, ini BCP-nya sendiri ya, karena Bapak nanyakan itu, walaupun kita belum masuk ke materi itu, tapi paling tidak ya kita punya gambaran lah ya. Oke, mana gambarnya? Sama. Nah, ini Pak. Sistem keseluruhannya itu BCMS. Kemudian BCM-nya itu yang semuanya ini termasuk di dalam BCM. Sudah terbaca tidak oleh Bapak di sana ya? Sudah terbaca belum Pak? Belum Pak ya? Tertampil Pak di komputer Bapak? Belum? Kalau di sini sih aman Pak. Sudah Pak, sudah tampil Pak. Struktur bisnis continuity management Pak. ISO 22301 ya? Iya. Kan di dalamnya ada tulisan BCM tuh. Iya Pak. Nah, itu BCM itu keseluruhan ini Pak sebenarnya. Oh. Kalau BCP kotak kecil itu ya BCP Pak? itu yang kotak yang garis putus-putus putih ya. Itu BCP itu kan. Oh, BCP berarti lebih kecil BCP daripada BCM. Iya, BCM itu kan keseluruhannya ya, keseluruhan sistem itu BCM atau BCMS-nya. Di dalam BCM itu sendiri kan nanti ada BIA, Business Impact Analysis, ada DRA kan, Risk Assessment, kemudian ada BCS itu Business Continuity Strategi. Setelah kita ke BCP, di dalam BCP itu sendiri itu ada CMP ya, Critical Management Planning, kemudian ada IRP, kemudian ada DRP recovery-nya nanti itu kan, kemudian ada segala macam ini ya continuous improvement-nya segala macam. Nah inilah yang ini yang sebenarnya disebut BCP Bapak tuh ya, sedangkan keseluruhannya ini itulah kita sebut dengan BCM. Ya, berarti yang kita buat pedomannya itu sederhana aja Pak ya, nggak? Bapak masuk di sini, nanti kita akan masuk di materi BCP-nya itu sendiri. Ya, artinya segala hal yang terkait dengan CMP, IRP, DRP, PIV ini kan, ini yang perlu dibuat di Bapak dengan berdasarkan kepada Business Impact Analysis, kemudian Risk Assessment, dan ini strategi bisnisnya sendiri secara kontinuitas gitu, bisnis continuity system. Ya. Baik Pak, ya clear Pak, jelas di Pak. situ ya. Semoga bisa membantu lah ya. Clear Pak. Makasih Pak ya. Sama-sama. Nah ini kalau kita lihat BCM framework-nya itu kan seperti ini Pak. BCM framework itu mulai dari Bapak memahami ya dari organisasinya sendiri ya. Kemudian menetapkan, mendeterminasi strategi, kemudian nanti mendevelop dan mengimplementasikan BCM respon. Nah, BCP itu berupa BCM respon, Pak. Dia berupa respon dari sistem yang ada, gitu ya. Kemudian nanti akan ada bagaimana awareness-nya, kemudian bagaimana kita melakukan testingnya terhadap apa yang sudah kita buat, gitu kan, termasuk juga men-training dan bahkan sampai ke bagaimana memainten dan reviewnya ya. Makanya ini tadi kita sampaikan terkait dengan PDCA dan ada recovery strategi. Ya kira-kira gitu Pak ya. Mudah-mudahan terjawab lah ya apa yang Bapak maksudkan. Nanti kita lanjutkan lagi di dalam pembahasan kita satu-satu. Gitu ya. Oke, ada lagi dari Pak Rinaldi yang berkaitan dengan risk ataupun hukumnya ini sebelum kita masuk secara detail. Ya, masih ada waktu Pak, beberapa menit lagi. Ya, kita punya waktu beberapa menit lagi. Nah, silakan, barangkali dimanfaatkan dulu, kita baru discuss dulu aja lah, barangkali ya untuk gambaran umum, karena tadi di awalnya kan gambaran umum, baik itu ISO maupun BCM ini sendiri gitu ya. Nah untuk ISO ya konten-konten kata Bapak tadi memang nanti kita akan bahas terkait dengan materi-materi kita gitu ya. Tetapi paling tidak sebenarnya saya juga sudah siapkan yang
Bapak tanyakan tadi itu apakah ada dalam bahasa ininya? Sudah ada, ini sudah saya siapkan. Ini kan yang dalam bahasa Indonesianya sudah ada. Sudah ada Pak, jadi lengkap, yang lengkapnya itu sudah kita siapkan. Namun kita akan bahas satu-satu. Nah kayak gini Pak, sudah saya terjemahkan Pak. Pak Andi, kira-kira kebaca nih Pak Andi yang saya tampilkan Pak Andi? Baca Pak. Baca kan konten-konten dari sisi organisasi ya. Ini sudah bahasa Indonesia Pak. Aduannya sudah saya buatkan dalam bahasa Indonesia sehingga memudahkan bagi kita ya. Kalau tadi umpamanya kita ambil contoh umpamanya di klausa 4 aja lah tentang konteks dengan organisasi, itu kan ada 4 anak pasal ya, ada 4 ayat apalah itu namanya ya kalau di klausa. Kemudian ada 4 hal gitu yang terkait di dalamnya ya. Nah itu sudah kita buatkan terjemahan seperti ini. Nanti kita share lah ke Bapak ya. Oke. Ada lagi kira-kira? Halo, ada lagi? Ada masih Mbak Yeni, gimana kita mau lanjut aja atau Pak, mau kita lanjut lagi aja karena masih ada lanjut lagi aja ya? lagi Ada waktu ya. Oke. Ya. Kita lanjut ke isu-isu aja lah. Baik Pak. Isu-isu yang berkaitan dengan isu mutakhir terkait dengan bisnis, kemudian juga barangkali lingkungan. Ya. Siapa tahu nanti dari isu-isu yang kita temukan ini juga terpikir oleh Bapak ya bahwa oh kita juga berarti perlu dong bersiap diri gitu ya, bukan hanya terhadap masa COVID ini saja gitu, tetapi kita perlu bersiap diri seandainya itu isu-isu ini terjadi. Ya. Global searching banyak ya isu-isu yang bisa kita lihat ya sebenarnya ya, dan ini juga yakin saya ya sebagian besar juga memang akan mengganggu juga aktivitas di bisnis kita ya, tapi nggak tahu di dalam bidang seperti di Bapak di reasuransi atau di asuransi apakah ini juga nanti akan berdampak gitu ya, tetapi paling tidak maksud saya kita perlu bersiap diri juga ya, bukan hanya semasa krisis atau COVID ini saja, tetapi menyiapkan diri di perusahaan berkaitan dengan isu-isu yang seperti ini. Contoh umpamanya global searching ya. Sudah mulai sebenarnya di Indonesia itu sudah mulai ditangkal juga dengan kaitan dengan global searching ini ya. Dengan adanya penetapan umpamanya dari presiden sendiri sudah melakukan pembuatan perpres ya tahun 2018 kemarin ya tentang pengadaan barang dan jasa terutama bagi instansi pemerintah yang salah satu tujuannya itu adalah untuk optimalisasi penggunaan produk dalam negeri ya. Kemudian dengan adanya juga sebenarnya sudah sejak lama ini ada TKDN itu sejak dari tahun 2008 ya, itu sudah ada dibuat ketetapan undang-undang ketetapan dari kementerian dan sebagainya ya yang berkaitan dengan tingkat penggunaan tingkat komponen dalam negeri ya. Harapannya itu dengan adanya penggunaan produksi dalam negeri atau tingkat komponen dalam negeri bagi proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah, nanti segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan itu menjadikan suatu aspek penilaian ya. Artinya dalam pengadaan di pemerintahan itu nanti ya harusnya itu sudah berjalan ini, karena ini kan dari tahun 2008 sebenarnya sudah ada ketentuan tentang tingkat komponen dalam negeri ini gitu ya, tetapi baru akhir-akhir ini saya lihat mulai marak di pemerintahan ya menerapkan ini. Jadi di dalam pengadaan barang dan jasa itu sendiri ya, supaya kita tidak sangat tergantung kepada produk luar negeri itu diaturlah demikian ini. Setiap pengadaan di pemerintahan harus juga memikirkan atau menjadikan suatu aspek penilaian, yaitu tingkat komponen dalam negeri dari produk ataupun jasa yang dimiliki oleh peserta tender umpamanya ya. Pak Ken, ya. Kayaknya untuk kita untuk Reindo pakai yang per 8 Pak, per 8 tahun 2019 karena kita masuknya ke BUMN Pak. Masuknya ke BUMN ya. Iya Pak. Karena kita anaknya BUMN.
Jadi kita nggak pakai yang Perpres 16 ini Pak. Bapak pakai yang lain ya? Iya, pakai yang lain. Nah, Ya. itu baru Intinya keluar. mirip kan? Intinya mirip, artinya Iya, mirip tetap, sih. Nah. tetap penggunaan produksi dalam negeri kan yang diutamakan kan? Ya, yang dibiruin itu ya sama. Iya, sama. Intinya sama. Kalau saya melihat dari Perpres ataupun PP yang ada itu, intinya sama. Tetapi ya itulah, makanya saya katakan sini diantaranya gitu, ini gitu ya. Supaya apa? Iya, Pak. Kita dalam kaitan dengan global searching ini terdeteksi atau tertangkal lebih dulu gitu ya. Aturannya sudah ada gitu kan. Supaya tertangkal lebih dulu, kita tidak terpengaruh oleh harus membeli ataupun menyediakan yang dari luar gitu ya. Dan juga kalau saya lihat ini dari sisi manufaktur Pak ya, yang jelas ya. Kalau di jasa seperti Bapak kan saya belum bisa menggambarkan secara lebih jelas, tapi kalau di manufaktur itu jelas-jelas Pak. Umpamanya ada suatu barang elektronik, umpamanya handphone ya, mau masuk ke Indonesia gitu kan. Akhirnya apa yang dilakukan supaya devisa kita bertambah gitu? Pemerintah kan menggunakan aturan ini, akhirnya mereka harus membuat istilahnya ya paling tidak ya perakitan di Indonesia gitu kan. Perakitan di Indonesia, atau membentuk juga dia barangkali ya bekerja sama konsorsium dengan perusahaan di Indonesia sehingga bisa membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, bukan hanya orang asing semua gitu ya. Ya, nah ini di bidang manufaktur Pak ya, yang jelas-jelas nyata contohnya itu supaya mereka berinvestasi di Indonesia. Itu memang sih kalau saya lihat di Perpres 16 ini dan juga ketentuan-ketentuan yang ada masih memungkinkan Pak. Seandainya kita itu mau menggunakan barang-barang impor masih memungkinkan ya. Dalam hal memang barang impor itu sendiri atau barang yang dibutuhkan itu sendiri di Indonesia belum diproduksi oleh di Indonesia. Tuh, atau sudah diproduksi tetapi tidak mencukupi untuk digunakan memenuhi kebutuhan di Indonesia ya. Kalau di tempat Bapak kan biasa ya, silakan Pak. Kira-kira gimana gambarannya dengan kaitan dengan pemanfaatan produksi dalam negeri atau produk dalam negeri ini? Silakan Pak, kita sharing Pak. Pak Andi atau Pak Rinaldi, silakan. Pak Ken? Ya. Oh, maaf. Pak Ken, apa nanti mau dilanjutkan? Karena kita sesinya cuma 5 menit untuk sesi pertama ini akan close dari 5 menit dari sekarang, atau mau dilanjutkan nanti di sesi kedua, tanya jawabnya? Ini dulu aja, yang sedikit ini aja ya, yang sini aja dulu. Karena ini kan sedikit nih, saya mau mensinkronkan antara manufaktur dengan jasa aja. Nah, kalau itu. Oke, silakan Pak Andi, kira-kira Pak Andi atau Pak Rinaldi? Ya, paling kita beli produksi dalam negeri aja sih Pak. Itu aja. Nggak itu impor. Nah, memang tadi seperti yang saya sampaikan Pak, kan kalau di manufaktur itu seandainya bahan baku atau produk itu memang belum diproduksi di dalam negeri, kita tetap menggunakan impor. Itu kalau di tempat Bapak? Dulu sih iya. Waktu belum ada ini per 8 ini, dulu mungkin tahun 2016-an ya, kita pakai apa namanya impor lampu gitu ya dari Cina karena murah gitu Pak. Dan Iya. bagus. Oh ya, ini yang pernah Bapak sampaikan waktu kita ketemu itu ya Pak ya? Iya. Yang lampu-lampu dari Cina yang mutunya bagus, tetapi harganya lebih murah gitu kan? Lebih murah, ya. Tapi kalau yang sekarang ini pakai per 8, ya harus diutamakan produksi dalam negeri Pak. Per 8 dari peraturan tahun 2019 per 08 2019. Nah, itu punyanya Kemenak BUMN Pak. Oh, langsung ya, peraturan Menteri BUMN ya? Iya. Kayaknya jabaran dari ini juga Pak, dari Perpres. Kayaknya sih Pak, iya. Karena kan yang saya tahu ya, dengan adanya Perpres 2018 ini nomor 16, semua Pak ya, semua kepala lembaga, ya, semua kementerian, kepala lembaga, termasuk direksi gitu, harus menjabarkan lebih detail. Dalam waktu itu dikasih waktunya kalau nggak salah 2 tahun. Harus sudah tercipta aturan-aturan yang berlaku di masing-masing instansi ataupun lembaga. Nah, saya yakin saya baca nanti lebih detail lagi Permen BUMN ini
nomor 8 2019 ini gambaran dari ini juga, karena intinya itu memang penggunaan produk dalam negeri dengan memperhitungkan tingkat komponen dalam negeri yang sampai dengan 40% dan sebagainya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih juga nih atas masukan dari Bapak. Nanti kita lebih memperkaya materi gitu ya untuk pendalaman. Dan Mbak Yeni kita break dulu ya, silakan Mbak Yeni.